Saya excited sekali sih sebenarnya karena menurut saya ini salah satu wadah terbaik untuk mempromosikan Papua dalam segala bidang ya, dalam pariwisata, perekonomiannya, kulinernya, semuanya. Saya rasa ini hal yang sangat-sangat luar biasa. Menurut saya pemerintah menunjukkan bahwa pemerintah memperhatikan Papua dalam ajang ini, dan ini hal yang menurut saya sangat luar biasa, bagus dan positif. Kak, kan kemarin juga sudah terpilih nih Kak sebagai ikon dari buat PON Papua, itu salah satu public figure juga, dan juga sama Kak Boas juga tuh. Menurut Kakak seperti apa, itu pemilihannya sudah tepat belum Kak? Atau dari kacamata Kakak sebagai warga dari Papua sendiri dan juga termasuk public figure juga seperti apa? Kalau menurut saya, alhamdulillah, menurut saya ini, saya pribadi ya, saya tidak ada kontra sama sekali. Karena kenapa? Saya pikir bahwa pemerintah saat ini pun akan berlangsung dalam kurang lebih 4 bulan ya, 3 bulan, 4 bulan lagi. Dalam waktu yang sangat singkat, pemerintah mungkin memikirkan bahwa mereka tidak punya kapabilitas untuk merangkul masyarakat dari seluruh Indonesia, dari lapisan masyarakat manapun gitu loh. Sehingga menurut saya pemilihan untuk Kakak Raffi dan Kakak Nagita ini sudah tepat, karena dari waktu yang sudah minim dan juga biaya yang menurut saya bisa diekonomiskan, bisa diturunkan untuk biaya promosi dan marketing, menurut saya itu sudah hal yang tepat karena bisa menjangkau semua masyarakat. Kita harus pahami bahwa tidak semua orang punya kekuatan ini gitu loh, tidak semua orang punya power untuk merangkul semua masyarakat kan. Dan menurut saya Raffi dan Nagita ini punya power itu. Pemerintah saja menunjuk mereka karena pemerintah tahu bahwa untuk waktu yang cukup singkat ini mereka tidak punya kapabilitas itu gitu loh, sehingga menurut saya itu sudah sangat-sangat tepat. Berarti bisa diartikan itu sebagai bentuk kampanye ya Kak ya? Betul. Buat warga Papua sendiri. Betul. Nah, tapi kan ada beberapa pro dan kontra nih, Kak, seperti itu. Karena kenapa sih kok nggak lebih tepat tuh apa yang dari Papua sendiri, dari orang sosok yang dari kelahiran Papua sendiri. Sempat juga kadang-kadang ada beberapa nama public figure juga nih Kak. Termasuk Kakak juga, ini seperti apa? Kalau saya kan begini ya, duta PON 2020 ini kan sudah Kakak Boas Solosa, jadi menurut saya sudah tepat banget. Dan ini kan pekan olahraga nasional, Kakak Boas Solosa tuh atlet kan, jadi udah pas banget menurut saya. Jadi kalaupun mungkin mau protes ke panitia PON-nya, tapi mungkin protesnya untuk mungkin menambahkan dutanya, atau tapi kalau untuk menggantikan ikon saya rasa sudah tidak bisa ya, karena memang sudah bentar lagi PON akan segera dimulai, dan hampir 90% orang yang komen di sosial media saya, mereka mengakui bahwa mereka tahu PON dari Raffi dan Nagita gitu loh. Jadi kita harus menyadari bahwa mereka punya kemampuan merangkul masyarakat ini gitu. Jadi itu sih yang menurut saya sudah saya rasa sudah sangat tepat untuk Kakak Boas Solosa menjadi duta PON 2020. Kak, kemudian dari PON yang sebelumnya gitu kan tidak segempar sekarang. Apakah itu juga menjadi acuan ditariknya Raffi sama Nagita sebagai duta? Saya rasa pemerintah itu mereka adalah orang-orang yang dipilih ya, orang-orang yang sangat punya kapabilitas dan kapasitas untuk membuat sesuatu menjadi baik. Dan saya rasa pemerintah juga pasti sudah belajar dari PON sebelumnya, bagaimana ya untuk PON kali ini harus lebih gempar, lebih gembira lagi. Mungkin kalau PON sebelumnya, saya waktu itu 2 bulan di Bandung Pak, jadi sekretaris PON Papua, dan saya tahu banget PON itu susah banget untuk menjangkau lapisan masyarakat seluruh Indonesia. Belum atletnya ada ribuan, belum lagi yang datang nonton, belum, jadi banyak sekali pemikiran-pemikiran dan banyak sekali hal-hal yang dipertimbangkan untuk PON. Sehingga saya tahu banget, saya waktu itu jadi sekretaris PON Papua tuh, saya tahu kerja kerasnya, susah payahnya gitu loh. Sehingga menurut saya pasti mereka mau untuk lebih baik kan gitu. Jadi pasti mereka sudah punya pertimbangan khusus untuk memilih Kakak Raffi dan Nagita sebagai ikon PON. Kak, kemarin beberapa waktu sempat ada tweet-tweetan terkait di sosial media, juga sempat booming juga termasuk nama Kakak itu dengan dikaitin dengan komentar-komentar sendiri dari netizen itu seperti apa Kak? Yang mana? Komentar tentang apa? Yang sempat kisruh juga tuh tentang seharusnya dutanya ini, seharusnya ada beberapa public figure juga yang bilang seperti itu. Jadi seharusnya kalau saya sih itu manusia di dunia ini semua punya hak untuk berpendapat ya. Di Indonesia apalagi semua orang punya hak untuk berpendapat, dan semua orang punya hak untuk didengarkan. Dan juga menurut saya siapapun
silahkan berpendapat, tapi pendapat saya ya tetap saya pada pendapat saya bahwa menurut saya Kakak Boas Solosa sudah sangat cukup untuk mewakili kami Papua, dan beliau juga atlet. Duta dan ikon tuh siapapun bebas ya, menurut saya siapapun yang punya KTP Indonesia berhak untuk gabung join dalam kegiatan nasional. Jadi siapapun itu, mau Pak Jokowi jadi dutanya juga menurut saya sah-sah aja, orang beliau punya KTP Indonesia kan. Jadi tapi kalau misalnya mau ribut ke sana kemari, mendingan kita semua fokus untuk bantu menyukseskan PON gitu loh. Itu sih menurut saya. Jadi kalaupun mau ditambahin duta, cari atlet Papua yang lagi happening, yang mungkin pantas untuk jadi dutanya gitu. Jangan semua mau jadi duta dong. Kak, ketika nama kakak mulai gempar di sosial media nih Kak, terkait dengan cuitannya di Instagram, itu seperti apa Kak, bisa dijelasin? Jadi memang postingan saya di Instagram itu tidak sama sekali reaksi atas postingan beliau ya. Cuman Iya, terkait pihak lain. Tidak ada sama sekali saya menanggapi mereka atau postingan saya tidak menanggapi siapapun di Instagram. Saya menanggapi malah salah satu postingan tweet di Twitter yang menurut saya sangat provokatif, yang menurut saya perlu untuk bicara karena saya dari Papua dan saya rasa perbedaan pendapat itu sah-sah saja, dan menurut saya apapun yang dia tulis di Twitternya tuh saya tidak suka. Saya merasa ini gampang sekali memprovokasi orang gitu loh. Jadi saya tuh bikin tulisan itu untuk menanggapi yang lagi rame di Twitter waktu itu dengan postingan oknum ini gitu loh. Ternyata saya tidak tahu menahu bahwa beliau pun sudah bikin status. Saya tidak tahu sama sekali loh Mbak. Jadi bukan menanggapi mereka, menanggapi Twitter. Oh, berarti bukan menanggapi Ari Kriting ya? Sama sekali. Bukan, ya? Jadi bukan ada. Karena publik taunya itu. Iya, tapi sama sekali bukan saya belum sebut nama loh. Saya bukan sama sekali menanggapi atau merespon terhadap postingan Kakak Ari Kriting sama sekali. Ya Allah, enggak. Saya menanggapi Twitternya orang yang menurut saya sangat-sangat provokatif ini. Bukan itu ya. Bukan sama sekali. Cuman saya tidak tahu bahwa beliau sudah posting dan pagi-paginya saya bangun, saya blow up banget Instagramnya sampai kayak kok nggak bisa nyala gitu loh. Ternyata banyak banget yang sudah berapa belas ribu like, 12.000 like apa gimana, terus banyak banget orang yang ngetek dan mention sehingga apalagi pas saya komen di Lambe Tura kan, saya pas Lambe Tura posting baru saya tahu bahwa ada Kakak Ari Kriting posting, baru saya komen di Lambe Tura. Jadi setelah Lambe Tura naik baru saya tahu kalau Kak Ari Kriting posting, kalau dia bukan Lambe Tura saya nggak tahu juga. Tapi kakak sendiri ada komunikasi nggak tuh mencoba nge-DM menghubungi Kak Ari sendiri? Setelah ada screenshotan di grup online, saya punya grup online dan itu adik kakak online namanya, dan itu saya merangkul adik-adik seluruh Indonesia, adik kakak seluruh Indonesia yang punya masalah pribadi kayak masalah mental health di situ. Jadi pas memang di situ ada link yang semua orang bisa masuk, sehingga pas semua orang itu bisa masuk, ada orang oknum tertentu yang masuk dan membuat itu onar banget. Mereka buat nama dan foto tuh nama saya dan foto saya, padahal nomor teleponnya tuh nggak tahu yang mana. Cuman beliau ini masuk dengan nomor telepon dan dengan foto dan nama saya, bikin komen, di screenshot dikirim ke Kak Ari. Tapi pas saya masuk dan saya cari komentar itu sudah tidak ada. Jadi saya pikir ya ampun, di dalam kehidupan sehari-hari yang sedang aman saja banyak orang yang bikin onar gitu loh, yang banyak orang yang memancing opini dan lain-lain. Harusnya kan lagi panas kayak gini tuh jangan langsung gampang telan mentah-mentah gitu loh. Harusnya kan bisa aja kayak, Dek ini saya dapat kiriman ini gitu, apakah ini benar, kan bisa tanya ke saya ya gitu. Saya sih berharap nih seperti itu seharusnya. Cuman ya saya tidak tahu ya, pilihan orang kan beda-beda gitu. Tapi berarti sama Ari Kriting sendiri udah komunikasi? Udah, saya sudah DM beliau, saya sudah tag di Instastory dan semuanya bahwa kakak saya mohon maaf atas ketidaknyamanan ini, tapi bukan saya yang menginisiasi laporan massal report akunnya kakak sama sekali. Saya bahkan kejadian itu pun saya lagi tidak online di grup itu, sahabat saya telepon jam 12 malam, saya kaget karena dia telepon, saya pikir ada berita apa gitu, padahal dia bilang tolong lihat sekarang kamu di posting gitu-gitu. Saya kaget, tapi saya sudah langsung itikat baik setengah jam dari postingan itu, saya langsung menghubungi beliau, tapi sampai sekarang tidak ada satupun dari dia dan teman-teman beliau dan teman-temannya, semuanya saya DM semuanya, tapi tidak ada satu orang pun yang membalas dan merespon. Jadi saya tidak tahu apa tujuannya gitu. Semuanya loh Mas, semuanya. Yang beberapa orang yang sangat-sangat gempar ya, itu semuanya gencar. Beberapa orang yang sangat gencar ini semuanya saya DM dan semuanya, tapi tidak ada satu orang pun yang merespon.
Kalau dengan Nagita sendiri, apakah sudah komunikasi? Belum sama sekali, dan memang saya juga saya tidak, maksudnya saya orang bilang saya bingung karena sekarang kan saya berani beropini dan saya dibilang pansos ya, tapi saya tuh saya membela Nagita Slavina bukan mau pansos, tapi menurut saya memang ini hal yang baik gitu loh. Ini hal yang sangat-sangat baik untuk PON nanti. Jadi tidak ada komunikasi sama sekali sih, Mas. Iya. Belum ketemu. Dulu kakak kelas saya di UI. Tapi sampai sekarang belum ketemu lagi. Oke, Kak. Mungkin terakhir dukungannya aja buat PON nanti. Iya, jadi saya mau bilang aja kepada semua, saya mengajak dari Sabang sampai Merauke. Pernahkah kita renungkan betapa susah payahnya pemerintah dan panitia mengurus ini semua gitu loh. Waktu, tenaga, biaya, waktu bersama keluarga, kesehatan, semua ini kan dikorbankan untuk menyelenggarakan PON ini gitu loh. Pernahkah kita renungkan ini? Coba sedikit renungkan agar kita semua mungkin yang tidak ngapa-ngapain, yang tidak ikut andil, yang tidak kerja keras di dalam sini, ayolah kita semua ikut mensukseskan, jangan bikin onar gitu. Mendingan kita semua merangkul seluruh halayak dari Sabang sampai Merauke untuk ikut mensupport, mempromosikan PON dengan baik. Toh berjalan lancar nanti PON-nya, kita juga semua yang senang gitu loh. Mendingan kita semua menjaga keamanan dan ketertiban, kenyamanan semuanya untuk datang dan ke Papua untuk PON ini. Semakin banyak orang yang datang ke Papua, semakin banyak juga orang yang tahu Papua, dan semakin orang pasti jatuh cinta dengan Papua. Begitu saja. Oke.